Batu Hajar Aswad memiliki dua mata dan mulut saat bersaksi di hadapan Allah pada hari kiamat. Berikut kisah Umar bin Khattab berbicara pada Batu Hajar Aswad. Bagi kamu yang baru saja menemukan video ini, tolong nonton sampai habis agar tidak sesat dan menyesatkan. Umar bin Khattab merupakan sosok yang tegas dan terkadang sifatnya itu membuatnya lebih keras dalam menghadapi sejumlah persoalan. Seperti saat dimintai pendapat mengenai tawanan perang Badar. Umar mengusulkan agar semua tawanan dihabisi nyawanya. Berbeda dengan Abu Bakar, sifatnya yang lembut mengusulkan agar tawanan dibebaskan dengan syarat membayar tebusan. Watak keras Umar ini sebenarnya sudah bawaan sejak lahir. Sebelum masuk Islam, ia dikenal sebagai musuh Nabi Muhammad yang ditakuti. Ia tidak segan mengintimidasi setiap umat muslim yang ditemuinya. Setelah mualaf, Umar berubah menjadi pembela dakwah Rasul yang disegani tanpa kehilangan sifat tegasnya. Di sisi lain, ia merupakan sahabat yang sangat taat pada Nabi Muhammad. Berdialog dengan Hajar Aswad. Salah satu kisah ketegasan Umar yang menarik adalah saat ia berbicara pada Hajar Aswad. Dikutip dari beberapa sumber, Hajar Aswad dibawa dari surga dan dipersembahkan khusus untuk Nabi Ibrahim dan ditempatkan di sudut Ka'bah. Mengenai Hajar Aswad telah disebutkan dalam sebuah hadis, batu hitam turun dari surga dan itu lebih putih dari susu, tetapi dosa anak-anak Adam mengubahnya menjadi hitam. Hadis riwayat Tirmidzi. Menurut sejarah lain, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk membangun Ka'bah yang merupakan tempat ibadah pertama yang dibangun di dunia. Dalam kitab Qisas Al-Anbiya, Ibnu Katsir menyebutkan Nabi Ibrahim menemukan satu ruang kosong untuk menutupi tembok. Ruang kosong itu ditemukan saat pembangunan Ka'bah hampir selesai. Lalu, Nabi Ibrahim meminta anaknya, yaitu Nabi Ismail, untuk mencari batu guna menutupi ruang kosong tersebut. Ismail pun berkelana mencari batu. Saat di perjalanan, Nabi Ismail bertemu dengan malaikat Jibril. Jibril memberikan sebuah batu hitam yang kini disebut dengan Hajar Aswad. Ismail lalu menerima batu tersebut dengan senang hati dan menceritakan kepada ayahnya. Nabi Ibrahim bertanya pada putranya, "Dari mana kamu peroleh batu ini?" Ismail menjawab, "Batu ini aku dapat dari yang tidak memberatkan cucuku dan cucumu." Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mencium batu tersebut. Dari situlah, banyak umat Islam yang menjalankan ibadah haji dan berharap dapat mencium batu yang terletak di sudut timur Ka'bah tersebut. Pada suatu hari, Umar bin Khattab menyaksikan Rasulullah mencium Hajar Aswad. Sebagai muslim yang sangat loyal dengan sunnah Rasul, Umar pun mengikutinya. Hanya saja, sebelum mencium batu hitam itu, ia mengatainya, seolah sedang berbicara kepada seseorang yang sedang ia marahi. "Sungguh, aku tahu kau ini hanya batu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Andai saja Nabi tidak menciummu, aku pun tak akan pernah menciummu." Kisah ini dicatat Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dengan mengutip hadis riwayat Imam Bukhari berikut. Sesungguhnya Rasulullah mendatangi Hajar Aswad dan menciumnya. Umar bin Khattab kemudian berkata kepada Hajar Aswad, "Sungguh aku tahu bahwa kau hanya batu, tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Sungguh, andai aku tidak melihat Nabi menciummu, niscaya aku pun tidak akan menciummu." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain dengan redaksi hadis sedikit berbeda disebutkan, sesungguhnya Umar bin Khattab berkata kepada rukun Hajar Aswad, "Sungguh aku mengetahui bahwa kamu hanyalah batu yang tidak bisa mendatangkan mudarat maupun manfaat. Namun kalau bukan karena aku telah melihat Nabi menciummu, tentu aku tidak akan menciummu." Maka dia menciumnya lalu berkata, "Kenapa pula kita harus berlari-lari kecil? Sungguh kami telah menyaksikan orang-orang musyrikin melakukannya, namun kemudian mereka dibinasakan oleh Allah." Dia berkata lagi, "Berlari-lari kecil ini adalah sesuatu sunnah yang telah dikerjakan oleh Nabi dan kami tidak suka bila meninggalkannya." Hadis riwayat Abdullah bin Umar. Setelah Umar mencium batu itu, ia menangis dengan keras dan menoleh ke belakang. Ternyata ada Ali bin Abi Thalib. Umar berkata, "Wahai Abul Hasan," nama panggilan untuk Ali bin Abi Thalib, "disinilah tempat menumpahkan air mata dan doa-doa yang dikabulkan." Ali kemudian berkata, "Wahai Amirul Muminin, Hajar Aswad ini bisa memberi mudarat dan manfaat. Bagaimana mungkin?" Kata Umar, "Sesungguhnya ketika Allah mengambil janji atas keturunan Adam, Dia menetapkan suratan dan meletakkannya pada Hajar Aswad. Batu tersebut akan menjadi saksi bagi umat muslim yang menepati janjinya. Demikian pula menjadi saksi bagi orang kafir yang mengingkarinya.
Jawab Ali menjelaskan. Penjelasan Ali ini mengacu pada firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 173 tentang janji yang disanggupi anak cucu Adam saat masih dalam alam arwah. Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin 2016 juz 1 halaman 327. Lebih lengkapnya Az-Zabidi dalam Ithafus Sadatil Muttaqin mengisahkan, begitu Allah selesai menciptakan Nabi Adam, diusaplah punggung Adam dan keluar keturunan-keturunannya yang berjanji kepada Allah untuk menyembah dan menaatinya. Janji itu ditulis dalam sebuah kertas yang dimasukkan ke mulut Hajar Aswad. Kelak, di akhirat batu mulai itu memiliki kedua mata dan mulut untuk menjadi saksi atas janji anak cucu Adam dulu. Dalam kitab karangan Az-Zabidi, Ithafus Sadatil Muttaqin, tahun 2016 juz IV, halaman 470. Adapun pesan moral dalam dialog Umar bin Khattab dengan batu Hajar Aswad. Sekilas sikap Umar terhadap Hajar Aswad di atas seolah menunjukkan dirinya tidak mempercayai keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh batu mulia itu. Tapi jika ditelisik lebih dalam, ada hikmah besar di balik ucapannya. Saat peristiwa ini terjadi, kualitas keimanan masyarakat Makkah yang belum kokoh mengingat mereka belum lama memeluk Islam. Ucapan Umar tersebut untuk mengantisipasi agar jangan sampai orang-orang meyakini ada batu yang bisa memberi mudarat dan manfaat dengan sendirinya sebagaimana dulu orang Arab jahiliyah meyakini berhala-berhala memiliki kemampuan demikian. Jadi, Umar tetap meyakini sejumlah keistimewaan yang dimiliki Hajar Aswad, termasuk bisa melebur dosa dengan mencium atau menyentuhnya. Hanya saja, Umar menyesuaikan sikapnya itu di tengah-tengah masyarakat Makkah agar tidak terjadi salah persepsi. Selain itu, hikmah lain dari sikap Umar di atas menunjukkan ketaatan seorang umat Nabi untuk menjalankan sunnah Rasulnya. Kesediaan Umar mencium Hajar Aswad atas dasar ittiba, yaitu mengikuti perbuatan Nabi merupakan bukti ketakwaannya. Umar tidak bertanya apa sebabnya Nabi mencium batu tersebut, ia hanya mengikuti apa yang Nabi lakukan. Perlu diketahui, dalam agama Islam ada banyak ibadah-ibadah yang dasarnya adalah ittiba. Hal tersebut dijelaskan lengkap dalam kitab karangan Ibnu Hajar, Fathul Bari, 2001, juz 3 halaman 541. Semoga kisah ini dapat menambah khazanah keilmuan kita semua. Share dan komen di kolom komentar jika kalian suka terhadap kisah-kisah para sahabat Nabi terdahulu.